Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi. Belasan unit sepeda motor milik korban pelajar yang tengah terparkir di Cianjur, Jawa Barat ludes terbakar. Petugas kepolisian sedang menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Kobaran api menghanguskan 16 unit sepeda motor milik pelajar SMK yang parkir di Gang Guntur 2, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat, Kamis siang. Lebih dari 5 kali ledakan juga terdengar dari lokasi kejadian. Kobaran api juga melahap sebagian 2 bangunan rumah milik warga di sekitar lokasi terbakar. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api dengan menerjunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Setelah 1 jam, api berhasil dijinakkan. Sementara petugas kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah aksi unjuk rasa marak di sejumlah daerah, mulai dari desakan pencabutan moratorium pembentukan daerah otonom baru hingga tuntut penyediaan lahan plasma kebun sawit yang hampir ricuh. Saling dorong tak terhindarkan dalam unjuk rasa tuntut penyediaan lahan plasma kebun kelapa sawit di Kota Besi, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Tegangan antara warga dari Desa Camba dengan pihak keamanan salah satu perusahaan sawit berhasil diredam. Kedua pihak akhirnya sepakat untuk bermediasi. Membuat kami turun ke lapangan. Mediasi menghasilkan catatan aja. Tetapi realisasi dan tindakan seperti apa? Ini yang kita tanyakan. Ketentuan yang ada dari pemerintah. Karena menurut kami solusinya ini, Pak, mengikuti pemerintah atau silahkan menempuh proses hukum, itu aja sebenarnya, saudara. Artinya kalau lahan yang dituntut masyarakat Desa Camba sudah kami siapkan sebenarnya. Dan itu menurut Pemda tidak disalahkan hal seperti itu. Sudah kami siapkan 300 hektar, Pak. Bisa kita cek lapangan, Pak. Sejumlah warga dan LSM menghadang dan memblokir akses jalan salah satu perusahaan di Halmahera Timur, Maluku Utara. Dalam aksinya, mereka menolak aktivitas tambang nikel yang diduga beroperasi secara ilegal. Rasa pemboikotan atas aktivitas yang kemudian diduga kuat melakukan pelanggaran aktivitas pertambangan ilegal di luar daripada izin usaha pertambangan itu sendiri. Oleh karena demikian, pada saat ini kami menegaskan bahwa apapun bentuknya kami tetap melakukan pemboikotan terhadap aktivitas ini. Unjuk rasa mendesak pencabutan moratorium pembentukan daerah otonom baru atau DO berlangsung di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Massa dari Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa memblokade akses jalan menuju Pelabuhan Pototano. Akibat unjuk rasa, arus lalu lintas dan aktivitas masyarakat terganggu. Pemirsa, 20 jemaah calon haji embarkasi Surabaya mengalami penundaan keberangkatan. Penundaan tersebut disebabkan 10 jemaah mengalami masalah kesehatan dan 10 lainnya merupakan jemaah pendamping. Sebanyak 20 jemaah calon haji embarkasi Surabaya masih tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci. Penyebabnya 10 jemaah mengalami gangguan kesehatan dan dirawat di Rumah Sakit Haji Surabaya, serta 10 jemaah lainnya merupakan jemaah pendamping dari jemaah yang sakit. Mayoritas jemaah yang tunda berangkat ini karena sakit gagal ginjal, anemia, dan paru-paru. Jemaah yang tertunda keberangkatannya ini didominasi jemaah perempuan yang berjumlah 6 orang. Sementara pergantian kursi kosong yang ditinggal jemaah sakit ini sedikit mengalami kendala akibat adanya aturan syarikah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Pasalnya pergantian jemaah harus dari syarikah yang sama dan membutuhkan waktu lama untuk mendatangkan jemaah pengganti ke asrama haji. Sebelum berdasarkan syarikah, kita itu lebih mudah mencari pengganti, pokoknya yang bersedia ya, terutama di wilayah dekat
Embarkasi ini Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto itu siap untuk menggantikan. Tetapi dengan sekarang itu berdasarkan syarikat, maka kita harus mencarikan yang sama. Meski begitu, ke-20 jemaah ini akan tetap diberangkatkan bersama kloter berikutnya setelah dipastikan kesehatannya telah pulih. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 jemaah calon haji asal Provinsi Bangka Belitung meninggal dunia di Madinah, Arab Saudi. 1 calon jemaah meninggal karena sakit dan 1 jemaah meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Jemaah calon haji asal Kabupaten Bangka bernama Tarmizi 70 tahun meninggal dunia di Madinah, Arab Saudi. Usai ditabrak kendaraan pada malam hari saat akan pergi beribadah ke Masjid Nabawi. Tarmizi sempat berpamitan kepada keluarga sebelum berangkat ke Tanah Suci. Ia merupakan warga desa Kemuje, Kabupaten Bangka. Almarhum Tarmizi berangkat ke Tanah Suci bersama istri. Mereka tergabung dalam kloter 8 embarkasi Palembang. Saat ini sang istri tengah mengurus administrasi di rumah sakit bersama panitia pendamping. Tetapi dengan kondisi yang berbeda-beda, yang satu memang karena laka lantas, yang satu memang karena ada riwayat jantung. Dan istri dua-duanya juga sudah diajak. Bahkan istri yang Tuan Tarmidi ini kan sampai diajak untuk pemandiannya, menyaksikan betul. Dan alhamdulillahnya lagi karena mereka ini disolatkan di Masjid Nabawi, amkan di samping Masjid Nabawi, dan itu tidak berjauhan banget dengan makamnya Rasulullah. Selain Tarmizi, jemaah asal Bangka Belitung yang meninggal dunia yakni Junaidi 58 tahun asal Bangka Selatan karena sakit jantung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah calon jamaah haji lansia asal Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan tersesat saat ingin menuju ke hotel maupun masjid. Beruntung ada sesama jamaah Indonesia yang segera melaporkannya kepada petugas haji. Hotelnya di sana, Pak. Jauh. Bapak ini dari Kabupaten Bulukumbang, Sulawesi Selatan, Indonesia. Pak, ayo saya anterin, Pak. Jangan, Pak. Jauh ke sana, itu Jabal Uhud, itu udah Jabal Uhud. Calon jemaah haji berusia 87 tahun ini bernama Tama. Saya anterin ke hotel. Usai kembali dari Masjid Nabawi, Tama terlihat terus berjalan untuk mencari hotelnya. Calon jemaah asal Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan ini terlihat enggan ditolong karena diduga keterbatasan bahasa. Beruntung petugas dapat menemukan dirinya usai 3 jam pencarian meskipun dalam kondisi kelelahan. Tama pun segera dibawa kembali ke hotelnya. Jamaah dari Bulukumba tersasar. Hal yang sama juga dialami oleh 4 calon jemaah haji Bulukumba yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Makassar. Ke hotelnya. Mereka ditemukan oleh petugas haji dari embarkasi lain dan langsung dikerahkan kembali ke tempat mereka menginap. Meskipun lokasi hotel yang dekat dari masjid, namun banyaknya pintu keluar membuat para calon jemaah kerap tersesat. Banyak yang langsung berbondong-bondong ke Masjidil Haram karena memang jaraknya dekat. Memang di sini butuh kewaspadaan jamaah dan petugas. Hari-hari pertama tiba di sebuah tempat, misalnya di Madinah atau di Makkah, itu biasanya banyak yang mengalami disorientasi. Jadi belum terlalu mengenal lapangan sehingga kemudian masuk masjidnya di pintu mana, keluar masjidnya di pintu mana. Calon jemaah diimbau agar pergi keluar secara bersamaan, khususnya para jemaah dari daerah yang kerap memiliki keterbatasan memahami bahasa Indonesia. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, pembagian dan aktivasi kartu nusuk untuk jemaah haji Indonesia yang tiba di Kota Madinah terus dilakukan. Kartu nusuk menjadi bagian penting dari sistem identitas digital jemaah selama berada di Tanah Suci.
Kementerian Haji Arab Saudi mewajibkan setiap jemaah untuk memiliki dan mengaktifkan kartu nusuk sebagai identitas resmi selama menunaikan ibadah haji. Untuk jemaah yang masuk melalui Bandara Madinah, kartu nusuk dibagikan saat mereka tiba di hotel. Proses ini dilaksanakan oleh syarikat, yaitu perusahaan penyelenggara layanan jemaah di Arab Saudi. Pembagian kartu nusuk terus berlangsung seiring kedatangan para jemaah calon haji ke Madinah. Para jemaah diminta mengaktifasi kartu dimulai dengan menandai kartu, mengalungkannya kepada jemaah, lalu memfoto jemaah setengah badan dengan kartu yang terlihat jelas bersama wajah mereka. Kartu nusuk ini merupakan smart card yang berfungsi sebagai pengganti visa dan identitas digital jemaah. Kartu nusuk ini adalah semacam paspor perhajian. Jadi kalau jamaah itu punya paspor hijau untuk masuk ke negara Arab Saudi, nusuk ini adalah paspor perhajian. Jadi aktivitas perhajian, pergerakan dalam perhajian itu berbasis pada kartu nusuk ini. Misalnya kita mau masuk kota Makkah, itu kalau tidak ada kartu nusuk, itu bisa terhambat. Saat memasuki kota Mekah maupun wilayah Armina saat puncak haji, petugas di lapangan akan mengecek kartu nusuk untuk memastikan jemaah benar-benar terdaftar secara resmi. Karena itu, jemaah diimbau untuk selalu membawa kartu nusuk kemanapun termasuk saat keluar hotel. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan.